Salam jumpa kembali. Semoga teman-teman tetap sehat, dimudahkan urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Jika ada nama tokoh, tempat, dan peristiwa yang sama, dipastikan itu hanya kebetulan saja, dan tak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Yuk, simak saja ceritanya. Waktu sudah menunjuk pukul 21.30, suasana kantor mulai lengang, karena karyawan sudah banyak yang pulang. Beberapa orang masih berkumpul di ruang depan sambil nonton televisi. Di ruang kerjaku, tinggal aku dan seorang office boy sedang membersihkan ruangan. Sementara di ruangan bersebelahan dengan tempatku, tampak Doni, nama samaran, masih sibuk di depan komputer. Setengah jam kemudian, Doni datang menghampiriku. Malam itu, aku sudah janji dengan Doni akan pulang bersama, sebab tempat tinggal kami memang searah. Awalnya, hubunganku dengan Doni hanya sebatas hubungan profesional yang biasa-biasa saja. Sebab kendati kami sekantor, tapi berlainan divisi. Kami kerja di sebuah bank swasta ternama di tanah air, aku di unit public relations sedangkan Doni di bagian penyelesaian kredit bermasalah. Doni, 28, ayah satu anak ini baru sekitar 2 tahun bergabung kerja di tempatku. Sebelumnya ia bertugas di salah kantor cabang yang ada di daerah. Sedangkan aku sebut saja, Fenty, sejak awal bertugas di kantor pusat. Usia terpaut 5 tahun di atas Doni, namun hingga menapak usia 32 tahun masih tetap melajang. Padahal rekan-rekan seusiaku sudah banyak berkeluarga, bahkan memiliki putra-puteri. Memang, ada beberapa pria baik rekan sekerja maupun teman kuliah dulu yang pernah mendekatiku. Bahkan ada beberapa di antaranya yang sempat akrab denganku. Tapi, tak ada satupun yang jadi istimewa di hatiku. Tak heran bila ada yang menganggap aku seorang kelewat perfeksionis, atau destratego. Padahal sebenarnya tidak demikian. Aku juga sama dengan wanita lain, hanya emang waktuku hampir dihabiskan untuk kerja. Senin hingga Sabtu, pukul 9 pagi berangkat, dan pukul 9 malam baru pulang. Begitu rutinitasku sehari-hari, hingga lupa untuk memikirkan masa depan ataupun berumah tangga. Kuakui, ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan aku menunda niat untuk menikah. Antara lain tak ingin melibatkan anak orang yang jadi suamiku dalam urusan keluargaku yang cukup ruwet. Tapi, sikapku berubah setelah di suatu pagi, ketika pada email pribadiku tertera sepenggal kalimat, "Fenty, gimana kalau selesai lembur kita pulang bareng? Tujuan kita searah." Doni, HP, 0813110200XX. Tulisan tersebut membuat aku agak penasaran sebab yang tahu email pribadiku hanya kalangan terbatas. Karena itu aku coba mengirim WA pada nomor yang Doni berikan. Dan dari balas-balasan WA aku terima tawarannya, asalkan ia mau menunggu, karena hari itu aku harus kerja lembur hingga larut malam. Doni ternyata bersedia. Bahkan kepada pimpinan ia sudah lapor akan kerja lembur dengan alasan menyelesaikan laporan investigasi lapangan. Lewat pukul 22.30, Doni datang mengajak pulang. Sambil menunggu aku membereskan meja kerja, Doni mengutarakan niatnya mampir sejenak di sebuah resto, untuk sekedar makan malam. Aku pun mengiyakannya. Aku sendiri heran, mengapa aku cepat akrab dengan Doni. Apakah karena sikapnya yang sangat terbuka, sehingga dalam waktu singkat seakan tak ada lagi yang patut ia rahasiakan padaku. Menurut Doni, sebenarnya tak ada kerjaan kantor yang harus diselesaikan hingga larut malam. Baginya, kerja lembur hingga larut malam
adalah pelarian atau pelampiasan rasa kesal terhadap istri yang selalu menyepelekannya. Di rumah aku selalu serba salah, karena semua yang aku lakukan hampir tak ada yang benar di mata istriku, kata Doni seakan hendak melepaskan beban yang menggelayuti perasaannya. Kuakui istriku dalam segala hal ia lebih hebat dari aku. Usianya 2 tahun lebih tua dari aku, berasal dari keluarga berada dan terpandang, lulusan sekolah luar negeri, dan memegang jabatan penting di instansi pemerintah. Sedangkan aku, orang desa, dari keluarga sederhana, yang hanya dengan susah payah dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi swasta. Tapi aku, kan suaminya, tambahnya lagi seraya menarik nafas panjang. Mendengar keluhan Doni, hatiku tergugah. Ada rasa senasib, karena aku pun kerap sakit hati oleh ulah pacarku yang doyan bermain petak umpet. Sebenarnya hatiku juga serasa kosong, Don. Kalaupun saat ini aku pacaran dengan seseorang, dan ia mengutarakan niatnya akan menikah denganku, bagiku hanyalah demi memenuhi permintaan keluarga. Terus terang, hingga saat ini aku belum bisa menerimanya dengan hati, meski kami telah berencana akan menikah dalam waktu dekat. Begitu kataku pada Doni. Kebersamaanku dengan Doni pada malam itu, sangat membekas di hatiku. Kekalutan yang lama membelit hatiku seakan menemukan jalan keluar yang lapang. Sementara bagi Doni, dengan kehadiranku ia merasa telah menemukan wanita yang mau mengerti perasaannya sebagai lelaki, dan dapat memperlakukannya sebagaimana layaknya pasangan hidup. Chemistry seperti itulah yang akhirnya kami bersepakat untuk lebih sering bersama, meski kesepakatan itu tak pernah terucap, apalagi tertulis, tapi hati kami bisa saling mengerti. Ada kenyamanan dan kedamaian apabila kami bisa bersama, dan intinya kami berada dalam situasi yang sama. Tanpa terasa, benih-benih cinta kini mulai mekar, sehingga setiap kesempatan selalu kami manfaatkan untuk menemukan kenyamanan, baik saat kantor sedang sepi atau di beberapa tempat di luar kantor. Doni, yang selalu memanggilku, yang sudah tak canggung lagi merangkulku bila kami duduk di kafe seraya melepas lelah. Sebaliknya, aku yang selalu menyapa Doni, dengan panggilan, Mas, juga merasa teduh bila bergelayut di bahunya seraya dengan manja menyandarkan kepala dalam pelukan hangatnya. Pun demikian, di depan rekan-rekan kerja kami selalu membatasi diri dengan bersikap profesional. Karena itu, tak seorang pun di antara rekan-rekan kerja mengetahui jalinan cinta antara aku dan Doni. Beberapa kali, Doni mengutarakan niatnya menceraikan istrinya, dan menikah denganku. Tapi selalu kucegah, sebab kasihan pada anak-anaknya bila orang tua mereka harus berpisah. Sedangkan aku, kendati rencana menikah dengan pacarku sudah semakin mantap, dan telah direstui oleh keluargaku, namun masih sangat sulit menerima kehadirannya di dalam hatiku. Akibatnya, kebimbangan selalu menyelimuti pikiranku bila membicarakan rencana pernikahan yang sudah semakin mendekat. Orang lain, tentu akan menganggap aku hanya sebagai kekasih gelap Doni, tapi tidak bagi kami berdua, karena yang kami rasakan justru adalah aroma cinta sejati. Karena itu, bila kebimbangan terasa kian menggelisahkan, kutulis sepenggal doa, Tuhan, kami sadar semua yang terjadi di bumi sudah merupakan rencanamu. Karena itu segalanya kami pasrahkan pada kehendak-Mu. Bila kekasihku yang aku peroleh ini berasal darimu, maka jangan biarkan segala angan-angan ini hanya menjadi impian indah di malam hari. Oh Tuhan, mengapa Engkau tidak membiarkan cinta kami tumbuh hingga menyatu? Begitu doa yang sering aku panjatkan,
ketika hatiku tak mampu lagi menanggung beban antara rindu dengan kenyataan bahwa Doni memang masih suami orang. Tetapi, siapalah yang bisa menahan, bila dua hati sudah saling berada dalam satu rasa. Dipalang akan meloncat, diikat pun juga akan melompat. Sampai akhirnya benar-benar menemukan momen yang tepat, saat mana, hari itu kantor mengadakan wisata 1 hari 2 malam ke wilayah puncak di luar kotaku. Bagai tunggu dapat tutupnya, aku pikir ini momen langka yang tak boleh dilewatkan begitu saja, seperti halnya apa yang dipikirkan oleh Doni. Mulai dari keberangkatan, sampai bagaimana nanti setelah di lokasi, semua sudah otomatis berada dalam rancangan detail kami. Mulai dari menentukan tempat duduk di dalam bus, hingga bagaimana nanti bisa terhindar dari sorotan teman-teman, juga udah kami rancang dengan matang. Kami emang bukan lagi para remaja yang pingin sekedar bisa terus bersama, tetap lebih dari itu, kami ingin sama-sama bisa melepaskan segala rasa yang selama ini bagai bisul matang tapi tak bisa ngeluarin semua isinya. Berawal dari di dalam bus yang membawa kami malam itu, kami benar-benar bisa duduk berdampingan pada deretan kursi yang sama. Itu artinya, langkah pertama sudah dapat dilalui sesuai rencana. Siapapun akan tahu, dengan duduk berdekatan dalam suasana yang saling mengharapkan, apapun akan dapat dilakukan. Keinginan-keinginan untuk bisa ngobrol, dilanjut bikin cerita romantis pun akan bisa diwujudkan. Dan begitulah, saat bus sudah melaju membelah malam, orang-orang udah tak ada lagi yang bertahan membuka mata, karena siraman udara dingin dan lembut dari AC. Doni pun mulai pula memfatkan kesempatan. Aku yang mula-mula grogi, tapi lama-lama juga bisa tenang. Kurasakan ada kebahagiaan yang tak pernah aku dapatkan, begitu pula Doni yang sepertinya menemukan jalan kebebasan setelah selama ini berada dalam tekanan. Tanpa kata tanpa suara, rupanya kami telah melangkah jauh ke sana, seiring lajunya bus yang makin menjauh pula dari kota. Sungguh tak bisa kupungkiri, Doni emang jago bikin orang jadi nyaman, jago bikin orang lupa akan status. Ataukah emang karena aku saja yang begitu ingin merasakan seperti cerita orang akan indahnya sebuah perselingkuhan. Mesti hanya baru permulaan, tapi tiba-tiba aku merasakan zen zazi yang tiada taraf nikmatnya. Layaknya aku berpindah ke dunia lain, dunia yang ada pada dongeng, atau dunia yang ada pada alam fantasi, yang melambungkan angan tanpa batas. "Kenapa kamu fan?" tanya Doni dengan suaranya yang lirih banget seperti berbisik. Aku diam, gak mau ngomong tentang apa yang aku alami ini. Tapi rupanya Heduden itu berulang lagi, sampai badanku seperti bergetar, hingga kugigit BBR bawahku. "Fen, kenapa sih?" bisik Doni lagi. Aku masih diam saja. Bukan hanya aku tak mau menjawab pertanyaannya, tapi aku lebih ingin menikmati apa yang kurasakan ini. "Kamu sakit, Fen?" tanya Doni untuk yang ketiga kali. Dan secara tak sengaja tiba-tiba mulutku ngomong begini. "Aku tidak sakit, Don, tapi aku tengah menikmati hasil kerja Tanmu, yang rajin, terampil dan gembira." "Maksudmu, udah kamu dapati puncak gunung es itu?" tanya Doni sembari setengah tersenyum. Lagi-lagi aku hanya diam, tapi jujur emang aku setengah malu. Malu pada diriku juga malu pada Doni, sebab dengan begitu berarti aku ini perempuan yang suka ngebet. Laju bus pun serasa makin cepat, sementara kami ingin terus berlama-lama di perjalanan. Sebab hanya dengan cara begini aku bisa dapatkan kesempatan. Tetapi apalah daya, aku hanya bisa berharap, tetapi Pak Sopirlah yang menentukan.
Kita harus turun Van, tapi seharian nanti kita masih tetap bisa bersama, biar bisa ngelanjutin rencana yang tertunda. Kata Doni sembari bersiap untuk turun dari bus. Emang masih bisa, kataku sok berharap. Kita harus optimis, jangan menyerah pada keadaan. Jawabnya. Lagi-lagi, situasi masih berpihak pada kami, saat ketua rombongan memberi kebebasan kepada peserta untuk menikmati alam wisata kemana yang disuka. Jika yang lain pilih jalan-jalan mengelilingi semua objek, tapi aku dan Doni milih tempat yang berbeda. Tempatnya sepi, asri, dan agak menyendiri. Kami tertarik untuk beristirahat di tempat itu, yang ternyata dijaga oleh lelaki setengah baya. "Selamat datang di villa kami, Mas," ucapnya dengan sopan dan ramah. Setelah kami sesaat berbincang-bincang dengannya, kemudian kami putuskan untuk beristirahat di sana. Kami agak terburu-buru masuk, mengingat waktu kunjungan pun dibatasi. Yah, disinilah kami baru benar-benar bisa ngeluarin semua inspirasi, halusinasi, fantasi, maupun ekspresi, tanpa gangguan siapapun, sampai akhirnya kami menghasilkan lukisan indah, yang tak akan bisa dilupakan sepanjang masa. Sejak itulah, aku dan Doni seperti tak bisa dipisahkan. Makin jauh dan makin dalam. Meski sebenarnya aku tahu situasi dan kondisi Doni, tapi apa mau dikata jika hati kami telah menyatu dalam lingkaran yang tak berujung. Kabarnya, setelah sikap Doni makin menjauh dari istrinya, masalah pun semakin runyam dan sulit untuk didamaikan. Bahkan istri Doni pun kini sudah mengajukan gugatan. Aku hanya bisa berharap semoga keduanya menemukan jalan terbaik, jalan yang menjunjung tinggi rasa keadilan, dan menjauhkan diri dari sikap pemmusuhan. Sekian dan terima kasih.